Supaya mempersingkat waktu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa bertemu kembali di dalam pembahasan tindak lanjut komunitas belajar sekolah S2. Sebenarnya S2 itu sudah ada sebenarnya, cuma kurang aktif kayaknya. Insya Allah setelah adanya rencana tindak lanjut yang saya ikuti di Balai Besar Guru Penggerak, saya akan mencoba untuk membiarkan dan bekerjasama dengan para guru semuanya. Di sini rencana tindak lanjut saya di komunitas belajar sekolah yang bernama S2 yang bertempat pada S2 dengan tema kerjasama dan kesehatan melalui olahraga. Yang selanjutnya di sini adalah latar belakang. Kesehatan fisik dan mental siswa dapat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, termasuk pola makan, aktivitas fisik, dan tingkat stres. Saat ini banyak siswa yang cenderung kurang beraktivitas fisik, mengingat gaya hidup yang semakin modern dengan lebih banyak waktu di depan layar atau gadget, dan kurangnya kebiasaan olahraga yang teratur. Kurangnya fasilitas olahraga yang memadai serta pengetahuan yang terbatas tentang pentingnya olahraga menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan siswa. Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, dibutuhkan kerjasama yang erat antara sekolah, guru, orang tua, dan komunitas untuk memfasilitasi dan mendorong siswa agar aktif berolahraga. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari siswa serta membangun kesadaran tentang pola hidup sehat melalui kerjasama yang melibatkan berbagai pihak. Ini masuk ke dalam latar belakang. Yang selanjutnya yaitu tujuan program. Tujuan daripada program ini yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan olahraga, memberikan edukasi kepada siswa, orang tua, dan guru mengenai manfaat olahraga untuk kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan olahraga, yaitu dengan cara mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai jenis olahraga baik di dalam maupun di luar jam pelajaran. Yang ketiga, menyediakan fasilitas olahraga yang memadai, di mana sekolah harus menyediakan fasilitas olahraga cukup dan dapat digunakan oleh semua siswa secara efektif. Yang keempat, yaitu meningkatkan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas, di mana kita harus bisa membangun sinergi yang solid antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan olahraga dan kesehatan siswa. Yang kelima, yaitu mengurangi penyakit terkait gaya hidup, menurunkan tingkat kejadian penyakit terkait gaya hidup tidak aktif seperti obesitas dan masalah kesehatan mental melalui kebiasaan olahraga yang teratur. Mungkin dari sini dulu, sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu kita bahas atau dipertanyakan, silakan kami memberikan kesempatan. Oke, silakan. Untuk poin yang kelima, mengurangi penyakit terkait gaya hidup, menurunkan tingkat kejadian penyakit terkait gaya hidup tidak aktif seperti obesitas dan masalah kesehatan mental melalui kebiasaan olahraga yang teratur. Nah, di sini kesehatan mental apabila olahraganya aktif, tapi kesehatan mentalnya bukannya naik malah turun. Bagaimana cara biar lebih bagus gitu kesehatan mentalnya? Untuk apa? Supaya siswa tersebut lebih aktif belajar, terutama menulis untuk kelas 1 dan membaca. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Kesehatan mental ini biasanya satu dikarenakan faktor pembawaan sejak lahir. Yang kedua, karena tekanan secara psikis baik dari keluarga, lingkungan, atau sekolah sendiri. Mungkin kalau dari lingkungan keluarga
biasanya budaknya disetak semua. Jadi dengar kalongan berlama kita sebut nama. Kalau di lingkungan mungkin kurangnya percaya diri anak, mungkin ada hal kekurangan mungkin di dalam bergaul. Kalau di sekolah biasanya terkena dengan bully seperti itu. Ini yang menyebabkan makanya di sekolah-sekolah sekarang sedang dibincangkan masalah program kampanye tentang tidak bolehnya bully. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan atau ada pertanyaan yang lain sebelum dilanjutkan kembali? Kalau cukup, tok stres biasa lah, biasa. Pada SPG lah, pada SPG, oke, SPG aja dulu ya, supaya tidak stres. Tenang, gue bisa stres bisa jadi bawa ya, tenang. Oke, SPG-nya gampang, karena ini ada guru kelas 1 kita yang mudah-mudahan saja, gitu ya. Oke, dengarkan clue-nya. Angka adalah huruf. Angka adalah huruf. Ya. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 6. Kalau 3 tambah 3 sama dengan 8. Kalau 1 tambah 2 sama dengan sama lagi. Ayo. Angka adalah huruf. 6 1 tambah 2. Kurang tepat saudara-saudara. Ayo. 1 tambah 2 berapa? Angka adalah huruf. Ingat tuh punya. Angka adalah huruf. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 6, maka 3 tambah 3 sama dengan 8. Kalau 1 tambah 2 berapa? 8. Kurang tepat. Betul. 7. Bingung? Kita ulang lagi. Angka adalah huruf. Ya, siap. Buat anak-anak juga lumayan begini-begininya. 2 tambah 2 sama dengan 6. Kalau 3 tambah 3 sama dengan 8. Kalau 2 tambah 3 sama dengan 13. kurang tepat. Berapa 2 tambah 3? 7. Betul. Dari satu kali lagi. Dia lumayan tuh. Aduh, gimana gitu. Siap. 2 tambah 2 sama dengan 6. 3 tambah 3 sama dengan 8. Kalau 3 tambah 4 berapa? 9. Iya, betul, 9. Sudah ngerti kayaknya kalau juga bisa. Sudah tahu. Kita buka aja ya. Oke? Biar ngerti lumayan buat anak-anak kita kalau sebelum kita belajar. 2 tambah 2 sama dengan 6. DUA 3. DUA 3. Yang 3 tambah 3 ya 6. Betul kan angka adalah huruf. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau 4 tambah 4 pasti hasilnya 8. masa 8 10. Nah, itu. Sini ajar matematik. Ulang-ulang kan dulu. Oke, kita lanjut kembali. Nah, kita lanjut kembali ya. Nah, kita mengejar ke capaian yang diharapkan. Di mana di sini ada meningkatkan partisipasi siswa, peningkatan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan olahraga baik di sekolah maupun di luar jam pelajaran. Yang kedua yaitu penurunan prevalensi masalah kesehatan. Terjadinya penurunan angka siswa yang mengalami obesitas, stres atau gangguan kesehatan terkait hidup tidak aktif. Edukasi yang efektif yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan melalui seminar, workshop, dan kampanye. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, perbaikan fasilitas. Terwujudnya fasilitas olahraga yang lebih lengkap dan dapat diakses dengan baik oleh siswa. Perusahaan yang terakhir yaitu kerjasama yang solid, di mana kita harus terjalinnya kerjasama yang erat antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan lembaga terkait untuk mendukung kegiatan olahraga dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu struktur program. 1. Penyelenggara utama yaitu sekolah, di mana di sekolah ada kepala sekolah.
guru PJOK dan tim kesehatan sekolah. Yang kedua yaitu fasilitator kegiatan, di mana di sini ada guru olahraga, guru PJOK, instruktur olahraga dan relawan. Yang ketiga siswa sebagai peserta aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan edukasi kesehatan. Sementara yang keempat yaitu orang tua, yaitu mendukung kegiatan siswa baik dalam aktivitas olahraga maupun menyediakan sumber daya di rumah. Yang kelima yaitu komunitas sekolah yang bekerja sama dengan organisasi lokal dan lembaga yang memiliki program kebugaran. Selanjutnya yaitu ada mitra dan komunitas belajar. Mitra dan komunitas belajar. Yang pertama di sini ada Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah, mendukung kebijakan, pendanaan dan pengembangan fasilitas olahraga. Yang kedua yaitu lembaga kesehatan, menyediakan edukasi tentang kesehatan fisik dan mental serta pemeriksaan kesehatan rutin. Yang keempat, organisasi olahraga lokal, menyediakan pelatihan atau event olahraga untuk siswa. Yang keempat yaitu orang tua dan komunitas berperan aktif dalam memberikan dukungan moral dan fisik untuk keberlanjutan program. Di mitra dan komunitas belajar ini kadang-kadang banyak sekali kendala ya, terutama di dinas kesehatan, dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Walaupun kita didukung dengan dana BOS, tetapi fasilitas olahraga kebanyakan di setiap sekolah itu tidak memadai ya untuk digunakan oleh siswa. Itu bisa beberapa faktor, apakah gurunya yang tidak bisa menggunakan peralatan atau dikarenakan tidak adanya lapangan ya. Yang ketiga mungkin karena atau dananya yang tidak mencukupi dikarenakan siswanya yang begitu ya. Terusan membahas kesehatan, alhamdulillah insya Allah pada hari Rabu besok kita akan diadakan imunisasi atau bias ya. Untuk organisasi olahraga lokal banyak siswa dari SDN 2 yang ikut ke klub-klub seperti sepak bola, bola voli ya, alhamdulillah kita bisa mengirimkan perwakilan untuk kegiatan organisasi juga. Terusan orang tua dan pemerintah, ini orang tua kadang-kadang kurang mendukung, dikarenakan apa? Ya kembali lagi kepada pendanaan, dikarenakan kadang-kadang sekolah juga tidak bisa menjamin untuk kegiatan ekstrakurikuler, gitu kan? Gitu. Karena banyak di sekolah hampir semua ekstrakurikuler itu kurang pendanaannya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Fasilitas olahraga. Sekolah tidak memiliki lapangan olahraga yang memadai seperti lapangan sepak bola, voli, basket, tapi dekat dengan sarana olahraga yang disewakan. Dan ruang senam bisa dilaksanakan di kelas serta alat olahraga dasar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ada waktu terbatas ketersediaannya. Nah ini jelas karena saya selama melakukan kegiatan olahraga untuk kelas besar tapi mana itu tidak bisa di lapangan ini. Makanya saya langsung dibawa keluar karena kita dekat dengan fasilitas olahraga. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Terdapat guru PJOK yang berkompeten dan berpengalaman dalam mengajar olahraga yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah berjalan. Keterlibatan siswa, banyak siswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga seperti klub sepak bola, basket atau senam. Yang selanjutnya yaitu komunitas dengan orang tua. Sekolah memiliki jalur komunikasi yang baik dengan orang tua dan dapat melibatkan mereka dalam program-program olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan di sekolah. Alhamdulillah karena di kita banyak grup WA di masing-masing sekolah, jadi bisa diinformasikan segala kegiatan dari olahraga dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu kesadaran kesehatan. Beberapa program edukasi kesehatan sudah dilaksanakan seperti penyuluhan gizi dan kebugaran fisik melalui kegiatan kita di kelas dan kegiatan bersama. Yang selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Di sini ada evaluasi proses, yaitu pemantauan aktivitas, mengawasi partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga, baik saat jam pelajaran PJOK maupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya yaitu pengukuran pencapaian, yaitu menghitung jumlah siswa yang terlibat dalam program olahraga dan melihat perkembangan mereka dari
dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu edukasi kesehatan, menilai efektivitas materi edukasi kesehatan yang diberikan melalui tes atau survei pengetahuan siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua yaitu evaluasi hasil tes kesehatan, melakukan tes kesehatan secara berkala, misalnya tes kebugaran fisik, pengukuran berat badan, tes tekanan darah, atau tes stres. Kalau pengukuran berat badan dan tinggi itu bisa untuk tes misalkan tekanan darah atau stres, itu suka juga dilakukan. Atau mau dicoba sekarang tes stres atau tidaknya ibu? Boleh? Oke, kita bacakan dulu biar itu. Survei kepuasan, mengumpulkan umpan balik dari siswa, orang tua, dan guru mengenai pelaksanaan kegiatan olahraga dan program kesehatan. Yang ketiga, perbandingan data kesehatan, menganalisis perubahan dalam data kesehatan siswa seperti BMI atau tingkat kebugaran dan tingkat stres sebelum dan sesudah program. Yang ketiga yaitu evaluasi fasilitas, kondisi fasilitas olahraga, memastikan bahwa fasilitas yang ada dalam kondisi baik dan aman digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga. Jadi saat ada olahraga, sekarang serius, ada aja alat-alatnya, ada misalkan baru ini dengan terakhir, misalkan gerak dan lokomotor lari dengan halang perintah atau menggunakan polos, ditinggal pemerintah baru ini di awal pas kembali. Nah, ini perlu adanya alat-alat ya. Kalau stres gampang tuh, nanti ibu bisa menguji stres anak atau tidak. Ini sangat bagus tuh. Mau dicoba? Oke, kita coba. Apakah ibu bapak di sini stres atau tidak? Apa? Siap, kita uji coba ya. Siap? Tangannya direntangkan bu, kayak gini. Nah, ini dicoba stres. Coba kasih. Boleh kalau berdiri, boleh berdiri. Berdiri. Stres atau tidak dan kejujuran. Ya. Ditutup mata bu. Tutup mata, lihat dulu saya, jangan tutup mata ketengahin lah. Waktu masalah dulu barang ini. Tutup mata, lalu si tangan ini majukan sampai bisa beradu. Tutup matanya, stres. Kalau tidak bersatu di sini berarti stres. Gitu? Iya, kurang betul. Bukan masalah stres, itu bukan masalah gila atau tapi karena pernah terlalu banyak pikiran atau kecapean. Ini bisa diulang-ulang bu, ulang-ulang sampai bu fokus ke tangan untuk bisa disatukan. Mulai? Oke, siap, mulai bu. Tapi udah diteteangan bu. Kalau tidak kena kurang lagi ke belakang. Kurang lagi ke belakang. Ketemu bu, ketemu fokus pelan-pelan. Alhamdulillah tidak apa. Fokus bu. Ketemu wae dan apa? Coba. Berarti sudah sehat. Kalau yang sudah ketemu, kemudian datang. Oke, terima kasih. Saya tahu. Mungkin di kelas biasa digunakan kaum olahraga. Itu betul bu. Menurut dokter kesehatan untuk menghilangkan stres secara mudah dan tidak memakan biaya seperti itu. Stres deh. Uang ibu dari bawah stres deh. Aduh stres ada yang potong. Oke, terima kasih. Kita lanjut kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kemungkinan tantangan. Satu, keterbatasan fasilitas olahraga. Kurang lengkapnya memiliki fasilitas olahraga yang memadai atau dalam kondisi yang kurang optimal sehingga membatasi partisipasi siswa. Yang kedua, kurangnya waktu. Terkadang siswa dan guru merasakan kesulitan mengisikan waktu di tengah padatnya kegiatan akademik dan kegiatan lainnya. Nah ini ya kadang-kadang budak teh hayang olahraga, tapi kubu etika, kubu agama ditahan dan acam gere di rutan tata kayak wayana keluarkan orang lain teh, ya ciksyah keluar itu kan, suruh keluar saja olahraga, seperti itu ya. Terusan partisipasi siswa yang ini, beberapa siswa mungkin kurang tertarik atau enggak untuk berolahraga, baik karena faktor pribadi, misalnya atau ketidaknyamanan, atau karena tidak adanya dorongan dari rumah atau lingkungan. Nah ini biasanya budaknya lalu terpusat, sokmu, karunya anak-anak tidak apa-apa yang nanti main balik tuh budaknya. Buk olahraga. Sementara kita sebagai guru harus menyampaikan semua bidang sendiri atau materi-materi yang harus disampaikan.
Yang keempat yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan dana sekolah untuk pembelian alat olahraga atau perbaikan fitur olahraga yang sudah ada. Atau terlibat teman dasar lulus. Kurangnya dukungan orang tua. Tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang cukup atau tidak dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong anak mereka lebih aktif dalam olahraga. Misalkan ada eskul terkendala masalah apos, masalah biaya tak kena bayar, pada KSSB kena bayar, pada diri tari misalkan kena bayar, pada sekolah bermadrasah kena bayar, itu jadi ada perbatasan dengan kurangnya dukungan dari orang tua, mungkin karena faktor seperti itu. Perusahaan yang kena itu ketimpangan akses. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses kegiatan olahraga atau fasilitas yang disediakan, terutama jika mereka berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal jauh di sekolah. Payung iri-iri masa dalam kegiatan lain di sekolah, tapi tidak mungkin di majalahnya sekolah direncanakan, tapi kira-kira udah ketemu jauh sekolah. Nah, seperti itu ya, kemungkinan tantangan-tantangannya. Pesan di sini ada rencana pelaksanaan kegiatan. Insya Allah pada hari Kamis 14 November 2024 waktunya jam 7.15 kita ada acara mendongeng yang bekerjasama dengan Institut Al-Akil Indonesia dan sudah dibagikan formulir sebagai dana amal baiknya. Ya. Pesan yang kedua yaitu setelah kegiatan ulangan sekolah semester ganjil, insya Allah kita diadakan sport edukasi model antar kelas 4, 5, dan 6 di olahraga ya. Kalau kelas 1 juga boleh, kalau misalkan dari balap tahu, balap kaleci, balap berubuk tidak ada masalah. Di sini ada kegiatan ya. Sepadan kalau kali stres atau keulangan teh. Perusahaan kegiatan sudah berjalan setiap hari Kamis yaitu literasi sekolah ini sudah berjalan. Akhirnya dikelola dengan baik tuh literasi itu. Ini adalah kelompok belajar sekolah yang harus kita pertahankan ya. Perusahaan yang keempat itu kegiatan yang sudah berjalan juga itu dari Jumat sholat Tuhan bersama. Alhamdulillah bekerjasama dengan guru PAI kita bisa melaksanakan sholat Tuhan bersama setiap hari Jumat ini sudah berjalan. Perusahaan kegiatan yang sudah berjalan juga itu dari Senin, Rabu, dan Jumat yaitu ekstrakurikuler latihan pizza sudah berjalan ya. Perusahaan kegiatan yang sudah berjalan dan disesuaikan dengan kesepakatan WK yaitu ngaji, yaitu baca tulis Al-Quran ya. Itu juga merupakan sebuah kelompok belajar di sekolah ya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang melibatkan siswa dari kelompok WK ataupun guru ngaji siapa saja itu namanya kelompok belajar sekolah. Nah itu harus dikelola dan harus ada sejumlah. Alhamdulillah kalau guru ngaji seperti sholat Tuhan itu langsung dipegang oleh PAI ya. Perusahaan kegiatan yang sudah berjalan dan dilaksanakan setiap hari Jumat yaitu pramuka. Alhamdulillah pramuka juga berjalan dengan baik yaitu setiap hari Jumat. Nah ini yang terakhir Bu. Dengan adanya rencana tindak lanjut ini program kerjasama dan kesehatan melalui olahraga di SD Rancaikek 02 dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berdampak positif dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa serta membangun kesadaran tentang pentingnya olahraga dan kebiasaan hidup sehat. Ya, saya mengambil foto yaitu belajar, berlatih dan berdoa karena kita punya kelompok belajar sekolah yang bernama Esdura, maka Esdura selalu juara dalam olahraga karena saya juga olahraga. Terima kasih. Yang terakhir ya itulah pemaparan yang saya lakukan di program tindak lanjut di PKD atau mungkin ada masukan atau saran pendapat dari Bapak Ibu kami tunggu. Kalau tidak ada dibungkus wae kayak ditutup. Silakan. Ada? Sudah? Mau dibungkus saja? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara rencana tindak lanjut pemerintah sekolah dan Kelurahan Rancaikek atas kehadirannya. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang telah kita susun bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.